Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan proses pembelajaran kita di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita mendiskusikan tentang 3 komponen penting dalam mendesain penelitian. Secara garis besarnya kita sudah mendiskusikan. Nah, pada minggu kemarin yang detail kita kaji terkait dengan landasan filosofis. Apa yang mendasari secara filosofis ketika kita hendak menggunakan metode tertentu dalam penelitian psikologi, yaitu metode kuantitatif ataukah metode kualitatif. Saya sengaja di mata kuliah ini memang 2 hal itu tidak saya pisahkan agar kalian bisa melihat dengan jelas pembeda di antara keduanya. Ketika kita menentukan metode, tidak hanya sekedar penggunaan metode, tapi kita memahami secara filosofis kenapa saya harus menggunakan metode A ataukah menggunakan metode B. Kenapa harus menggunakan metode kuantitatif? Kenapa harus menggunakan metode kualitatif? Selanjutnya kita akan meneruskan diskusi kita atau pembahasan kita, yaitu yang kedua dan yang ketiga, rancangan penelitian dan metode penelitian. Setelah kita memahami dasar filosofisnya apa penelitian yang akan kita lakukan, kemudian kita membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu merupakan, ada yang mengatakan sebagai jenis-jenis penelitian dalam pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Ada juga yang mengatakan sebagai strategi penelitian. Jadi ada banyak definisi terkait dengan rancangan penelitian, tapi substansinya adalah sama. Nah, kita lihat, kita bisa saya ambil referensi dari Creswell 2014. Kalau kemarin ada yang menanyakan buku apa aja yang saya pakai, itu ada bukunya Creswell, Design Research, kemudian ada bukunya David Elmes dan kawan-kawan tentang Research Method in Psychology, ada bukunya Pak Saifuddin Aswar, metode penelitian, ada juga buku metode penelitian kuantitatif dari Prof. Burhan Bungin ya. Yang nanti variatif ada ini. Nah, saya tidak hanya mengambil pada satu buku tapi di beberapa literatur. Nah, rancangan penelitian kalau saya mengambil dari Creswell, saya cantumkan aja di situ agar nanti kalian mencarinya mudah. Oh, Creswell 2014. Pada penelitian kuantitatif, ada beberapa penelitian atau jenis penelitian, rancangan. Kita mau merancang, mendesain seperti apa sih penelitian ini, kita rancang. Penelitian itu eksperimen, kemudian penelitian non-eksperimen ini bisa korelasi, bisa kausal komparatif, bisa survei. Sedangkan rancangan penelitian kualitatif, itu penelitian naratif, fenomenologis, ground theory, studi etnografi, terus studi kasus. Studi kasus bisa juga di kuantitatif. Dari masing-masing ini kita coba lihat satu persatu ya. Nah, rancangan tadi, pembedaan antara rancangan penelitian, kalau dilihat, nah kita bisa melihat meninjau dari beberapa hal.
Yang pertama, kalau di bukunya Pak Saifuddin Aswar, menurut Pak Saifuddin Aswar, itu dilihat dari kedalamannya dalam menganalisa, ada rancangan penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu seperti apa? Melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskripsinya saja, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kalau menggunakan data angka, biasanya penelitian deskriptif itu ya hanya mendeskripsikan saja, misalnya berapa persen laki-laki perempuan, berapa persennya, atau berapa persen yang mengatakan iya atau tidak melihat kedalamannya lagi, misalnya korelasi gitu, tidak. Atau kalau pada penelitian kualitatif memang sifatnya deskriptif. Kalau kualitatif itu penelitian ini menyajikan data aja, menggambarkan. Ini loh gambaran, misalnya meneliti tentang agresivitas. Ini loh gambaran agresivitasnya, bentuknya seperti ini. Tidak detail melihat misalnya dinamika psikologisnya gitu, tidak. Tapi hanya mendeskripsikan dari data yang ada, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, kemudian ada penelitian inferensial. Nah, penelitian inferensial itu melakukan analisa hubungan antar variabel dengan menguji hipotesis. Ini pada penelitian kuantitatif. Jadi melihat atau mengkaji korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lain, antara variabel tergantung dengan variabel bebasnya. Variabel bebas dengan variabel tergantungnya, bisa variabel bebasnya satu atau lebih, bisa variabel tergantungnya satu atau lebih. Nah, terserah apa yang dibuat sebagai hipotesisnya. Nah, inferensial itu menganalisa terkait dengan hubungan antar variabel. Nah, sedangkan kalau pada cross seksional itu misalnya begini, meneliti tentang, jadi waktunya itu lebih pendek dan biayanya juga lebih murah kalau cross seksional itu. Sama-sama penelitian perkembangan. Contohnya begini. Meneliti tentang emosi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pada waktu yang sama itu melihat emosi pada subjeknya sama, jadi kriteria subjeknya sama. Misalnya dipilah usia anak-anak dan usia remaja. Nah, kalau longitudinal ya subjek ini mulai dari kanak-kanak sampai dia remaja diteliti. Tapi kalau pada cross seksional itu sama sebenarnya, meneliti tentang perkembangan emosi ABK anak dan remaja hingga remaja, tapi mereka akan memilah-milah, ada subjek yang ini, subjek yang anak, ada yang remaja, kemudian dianalisa bagaimana gambaran atau bagaimana kondisi emosi atau perkembangan emosi pada anak yang berkebutuhan khusus di usia anak-anak dan remaja. Saya pernah terlibat dalam penelitian longitudinal itu tahun berapa ya? Itu yang meneliti, seingat saya itu adalah di Universitas Diponegoro. Waktu itu saya terlibat di aspek psikologisnya. Jadi itu penelitian longitudinal terkait dengan gizi. Diteliti juga bagaimana perkembangan gizi itu sampai ke intelijensinya. Jadi penelitian itu dilakukan ketika ibu hamil usia 3-4 bulan sampai anaknya berusia remaja.
Jadi berapa tahun itu menelitinya. Kemudian berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya adalah psikologi. Nah, saya waktu itu anaknya sudah remaja, sudah SMA, terus dites psikologi, kemampuan intelijensinya. Saya terlibat di aspek psikologinya. Yang peneliti awalnya itu sudah banyak yang meninggal. Nah, dilanjutkan lagi, terus dilanjutkan. Sampai akhirnya ini subjeknya itu dewasa. Nah, kemudian ada juga penelitian korelasional, yaitu yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variabel yang lain, yaitu melihat hubungan berdasarkan koefisien korelasi. Jadi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, apakah ada hubungan? Kemudian penelitian kausal komparatif, yaitu bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hubungan sebab akibat di antara beberapa faktor penyebabnya itu. Nah, ini biasanya bahasa yang dipakai itu kalau korelasi, misalnya apakah ada hubungan, ada kaitan antara, contoh misalnya intelijensi dengan prestasi belajar. Atau kalau kausal komparatif itu pengaruh misalnya pengaruh metode belajar Jigsaw terhadap pemahaman anak. Jadi yang menyebabkan dia memiliki pemahaman yang bagus terhadap materi pelajaran A itu karena dipengaruhi oleh metodenya, disebabkan oleh metode yang digunakan oleh gurunya. Kemudian penelitian eksperimen murni. Jadi eksperimen itu ada dua, eksperimen murni dan semu eksperimen. Eksperimen ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel dengan cara menghadapkan kelompok eksperimen pada beberapa macam kondisi atau perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Sama-sama sebab akibat. Kalau di yang sebelumnya itu kan penelitian kausal komparatif. Di eksperimen pun juga melihat tentang sebab akibat, tapi kalau di eksperimen itu ada treatment yang diberikan atau ada perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. Sehingga dalam eksperimen itu akan melihat betul apakah perlakuan yang diberikan itu memang mempengaruhi atau menjadi sebab terhadap terbentuknya perilaku tertentu. Nah, kalau eksperimen murni itu ada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen itu kelompok yang diberikan perlakuan, kelompok kontrol itu kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Contohnya begini. Saya mau meneliti tentang pengaruh pujian atau efektivitas pujian, jadi memuji terhadap terhadap kepercayaan diri anak. Nah, saya masukkan dua subjek. Jadi saya masukkan subjek dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok eksperimen saya beri perlakuan, setiap dia melakukan hal-hal yang positif kita memuji, dia melakukan perubahan yang lebih baik kita puji, itu kita berikan. Pada kelompok kontrol itu tidak, ya tidak kita berikan perlakuan apa-apa, tapi sama-sama keduanya itu dites dulu dalam kondisi kepercayaan diri yang sama. Misalnya sama-sama memiliki kepercayaan diri yang rendah.
Cuma yang satu masuk kelompok kontrol, yang satu masuk kelompok eksperimen. Nah, setelah itu, setelah diberi pretest, diberi perlakuan, kemudian diberikan post test untuk melihat ada ndak perbedaan hasil dari kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol. Maka dilakukan post test untuk melihat ke situ. Kalau ternyata kelompok eksperimen itu kepercayaannya lebih tinggi, kita bisa mengatakan bahwa pujian ini efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pada penelitian eksperimen murni itu ada beberapa hal yang dikendalikan. Yang pertama, memaksimalkan varian dari variabel-variabel yang terlibat dalam hipotesis. Jadi variabel yang terlibat yang kita teliti itu yang kita maksimalkan, kita fokuskan. Biasanya nanti kita bikin desainnya itu rinci banget, ada modulnya, cara memberikan perlakuan seperti apa, untuk memaksimalkan ini harus bagaimana. Nah, bener-bener lah kita maksimalkan bagaimana variabel yang kita teliti itu memang bisa dipertanggungjawabkan dalam prosesnya. Yang kedua, minimalkan varian variabel luar yang tidak dapat dikehendaki. Nah, kita meminimalkan error-error yang mungkin terjadi. Nah, biasanya eksperimen itu dibawa ke situasi khusus untuk menghindari pengganggu. Nah, pengganggu variabel-variabel yang akan mengganggu jalannya eksperimen ini atau mengganggu pada subjek eksperimen ini. Nah, kemudian meminimalkan variabel error atau variabel varian randomnya. Nah, kita meminimalkan errornya. Kemudian pada penelitian semi eksperimen sama dengan tadi, tapi ada beberapa hal yang terkait dengan keterbatasan-keterbatasannya. Misalnya apa ya? Terkait dengan misalnya tidak ada kelompok kontrolnya atau tidak bisa mengontrol secara ketat variabel-variabel yang menjadi errornya. Nah, ini jadi bukan eksperimen murni, tapi semu eksperimen atau semi eksperimen, mendekati eksperimen. Nah, ada beberapa kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang tidak bisa dipenuhi dalam true eksperimen. Nah, kemudian studi kasus dan penelitian lapangan. Nah, ini bertujuan secara intensif melihat latar belakang, jadi meneliti sebuah kondisi yang spesifik, kemudian mengkajinya secara mendalam, dinamikanya seperti apa dan yang lainnya. Jadi karena kasusnya sangat spesifik, itu studi kasus. Nah, itu adalah rancangan-rancangan. Silahkan nanti memilih dari rancangan-rancangan itu. Kira-kira kalian mau meneliti atau membuat jenis penelitian yang mana? Apakah eksperimen, penelitian perkembangan? Kalau penelitian perkembangan untuk skripsi kalian tidak lulus-lulus ya. Tapi beda lagi kalau yang memilihnya bisa perkembangan tapi yang cross seksional, tidak yang longitudinal. Kalau longitudinal nanti tidak selesai, tidak wisuda. Atau korelasi, atau kausal komparatif, atau semi eksperimen, mendekati eksperimen, ataukah studi kasus. Nah, silahkan. Kira-kira jenis penelitian apa yang akan kalian gunakan.
Nah, sekarang kita ke metode penelitian. Setelah kita membuat rancangan, oh saya mau bikin misalnya penelitian tentang eksperimen. Karena tujuan penelitian saya adalah untuk melihat akibat, sebab akibat, tapi ada perlakuan tertentu, ada eksperimennya, ada manipulasi di situ sehingga perubahan ini memang benar-benar disebabkan oleh aspek tertentu itu. Nah, yang kita lakukan treatment, nah, itu bisa menggunakan eksperimen. Nah, untuk misalnya kita menggunakan jenis eksperimen pendekatannya atau rancangan penelitiannya, metodenya seperti apa? Nah, sekarang kita kaji, kita lanjutkan tentang metode penelitian. Metode penelitian itu merupakan hal yang spesifik dan berkaitan dengan strategi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, ini pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. Pemilihan alat pengumpul data yang digunakan, pemilihan metode harus disesuaikan dengan maksud penelitian. Nah, tujuannya apa? Misalnya tujuannya adalah untuk melihat adakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Berarti penelitiannya, rancangan penelitiannya korelasional, maka metode penelitiannya kita tentukan. Untuk menjawab itu, kira-kira alat pengumpul data, strategi pengumpul datanya apa yang harus kita gunakan? Analisis datanya bagaimana? Interpretasi datanya apa? Nah, gambaran metode penelitian pada penelitian kuantitatif itu bersifat predeterminate. Jadi kita sudah menentukan faktor-faktor penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Kalau pada metode kualitatif itu metodenya berkembang, mengalir seiring berjalannya proses penelitian kita. Kadang memang akan berubah, itu sangat dimungkinkan. Pertanyaannya berbasis instrumen karena memang menggunakan angket, skala, dan yang lainnya. Dari instrumen apa yang digunakan. Sedangkan pada kualitatif itu pertanyaannya terbuka. Nah, terkait dengan data, ada data kinerja, data sikap, data observasi, data sensus. Jadi data-data yang berkaitan dengan angka, data kepribadian. Nah, banyak data-data yang ada di kuantitatif. Kalau di kualitatif, data diperoleh dengan misalnya data dari wawancara, data observasi, data dokumen, data audiovisual, data yang bersifat deskriptif. Terkait dengan statistik, data itu data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan cara statistik, yaitu menggunakan data statistik. Sedangkan pada kualitatif, analisis tekstual dan analisis gambar, kita menarasikan kemudian membuat skema, memunculkan gambar dan yang lainnya. Interpretasinya interpretasi statistik, dari data statistik itu kemudian kita interpretasi. Nah, pada metode kuantitatif interpretasinya kita bisa melihat sampai pada tidak hanya korelasinya saja, tapi misalnya sumbangan efektifnya, minnya, nah dari data-data statistik itu. Pada penelitian kualitatif, interpretasi tema dan pola. Jadi temanya apa, dari deskripsi ini temanya apa, codingnya bagaimana. Nah, itu gambaran terkait dengan metode penelitian. Jelas ya sekarang? Filosofinya seperti apa, rancangannya bagaimana, metodenya bagaimana. Nah, secara garis besar kita bisa lihat ringkasan dari semuanya tadi, yang 3, mulai kita diskusikan dari yang kemarin itu, kita bisa melihat perbedaan antara metode antara penelitian kuantitatif dengan
kualitatif. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Misalnya menggunakan asumsi atau filosofisnya dalam menerapkan strategi dan yang lainnya. Kalau kuantitatif itu lebih pada positivisme atau post-positivisme. Kemudian kalau kualitatif itu lebih konstruktivisme, fenomenologi. Nah, bentuknya lebih ke grounded teori, etnografi. Penerapan metode ini pertanyaannya tertutup, jadi angket yang digunakan. Tapi kalau kualitatif itu lebih ke interview, pertanyaan-pertanyaan terbuka. Penerapan prakteknya, nah ini ada tahapan-tahapan yang sudah kita diskusikan tadi. Saya berharap bahwa dari materi ini kalian tergambar. Sebelum nanti kita praktekkan, kita mau meneliti dengan rancangan atau metode penelitian kuantitatif. Pertama, kalian harus bisa menentukan filosofinya dulu. Kemudian kalau sudah ketemu filosofinya, maka akan menggunakan rancangan penelitian apa. Terus kemudian metode yang digunakan untuk mewujudkan rancangan itu seperti apa. Nah, gambarannya harus jelas. Saya kira itu untuk sesi yang pertama. Kita akan melanjutkan di sesi yang kedua terkait dengan kode etik ya, etika dalam penelitian psikologi. Nah, semoga kalian bisa sudah mulailah muncul gambaran akan melakukan penelitian tentang apa, filosofinya yang mana, kemudian rancangannya seperti apa, dan metode yang akan dikembangkan atau yang digunakan yang mana. Karena nanti seiring berjalannya waktu dalam pertemuan perkuliahan kita, capaiannya adalah kalian melakukan riset sederhana dan sampai pada publikasi. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.